Qala musannif rahimahullah ta'ala wa bihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ummul mukminin, termasuk dari ahli fikih para wanita. Sayyidah Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai minal muktirina fi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis. Maka dari itu musuh-musuh Allah ingin menjauhkan orang-orang yang banyak mengambil ilmu dari Rasulullah untuk dipalsukan data-data dan sejarahnya. Sehingga Siti Aisyah yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad dijadikan yang memusuhi Nabi Muhammad agar orang benci kepada Siti Aisyah. Kalau sudah benci kepada Siti Aisyah akan meninggalkan semua riwayatnya Siti Aisyah. Kalau sudah meninggalkan riwayatnya Siti Aisyah, berarti meninggalkan omongan Nabi, sabda Nabi SAW. Sudah kami sampaikan kemarin bahwasanya musuh-musuh Allah akan menjauhkan kita dari Nabi Muhammad bermacam-macam. Mulai dari yang pertama adalah langsung menghujat Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad yang tidak pernah jelek, menghinakan Nabi Muhammad yang terus diangkat oleh Allah. Yang kedua adalah dengan cara menjauhkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sekelompok manusia yang betul-betul dia kerjaannya hanya memalsukan riwayat sahabat Nabi, kemudian diekspos agar orang benci kepada sahabat Nabi. Kalau sudah benci kepada sahabat Nabi, putuslah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah bagaimana menanamkan kebencian kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah menjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah menjauhkan daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Islam ngaco, sehingga syariat Nabi Muhammad tidak adil, ada kisah, ada ini, dipalsukan. Sehingga orang pada takut, karena mengambil hukum sepotong-potong, tidak menjelaskan tentang sebab kisah seperti apa dan cara kisah itu bagaimana. Sehingga seolah-olah hanya melihat orang potong leher saja, kejam, padahal kisah itu ada sebabnya. Kemudian cara mengkisah sendiri harus ada. Termasuk hukum rajam dalam perzinaan itu sendiri juga ada bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana cara menghukumnya. Cuman dasar orang itu adalah ingin menfitnah, diambil satu potongan hukumannya saja ditampakkan, maka itu kekejaman. Ini adalah juga untuk menjauhkan dari syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga muncul Islam liberal yang ngaco, dan itu adalah membahayakan kita akidah, sehingga mereka akhirnya lebih senang kepada hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hukum. Kemudian akhir-akhir ini yang kami sampaikan kemarin, sudah panjang lebar kami jelaskan, menjauhkan Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan tentang Arab. Sementara Nabi sudah mengatakan bughdul Arab, ini hubbul Arab iman wa bughdul Arab nifaq. Mencintai Arab sendiri Nabi menyebutkan keutamaan Arab ini. Kami sisipkan tambahan, kemarin sudah kita bahas panjang lebar, yang ingin tahu lebih panjang agar bisa mengambil dokumentasi di hari kemarin. Sekarang ada upaya-upaya untuk menjauhkan orang dari Nabi Muhammad dengan cara mendiskreditkan Arab. Dia melihat Arab kelihatannya karena kalau mata terakum, itu ya tidak bisa melihat dengan sempurna. Terakumnya takrum batin lagi. Kalau sudah hati rusak, tidak bisa melihat yang baik. Mereka melihat contoh di Arab, kerasukusan orang Arab. Bukan semua orang Arab rakus. Di Indonesia juga ada orang rakus loh ya. Kekejaman orang Arab. Seolah-olah di Indonesia nggak ada orang kejam. Jadi kekejaman orang Arab, kerakusan orang Arab difoto, disebar, diekspos, inilah Arab. Sebetulnya punya tujuan ini dari musuh-musuh Allah. Untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian memunculkan Islam di Indonesia lebih bagus daripada Islam Arab. Jadi dapat Islam dari mana? Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan, wahai Salman, awas. Jangan sampai, latu begini, jangan kau sampai membenci aku, wahai Salman. Wa kaifa, begitu gak? Bagaimana aku membencimu, ya Rasulullah? Wa bika hadani Allah. Denganmu Allah memberikan petunjuk kepadaku. Kalau engkau membenci Arab, faqad abghadtani. Kalau engkau benci Arab, engkau telah membenciku. Salman Al-Farisi, orang yang sangat mencintai Nabi, dikasih oleh Rasulullah rambu-rambu. Dan ini adalah tanda kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidina Salman. Jangan sampai dia itu lepas, karena sudah terbukti dia menjadi orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Dengan mencintai ahli bait Nabi Muhammad, sampai Sayyidina Salman Al-Farisi dikatakan, Salmanu minna ahlil bait. Salman itu adalah minna ahlul bait.
Salman itu minna dari kami ahli bait. Maksudnya biarpun dia bukan ahli bait, dianggap sebagai ahli bait karena begitu dekatnya dengan Nabi. Dan Nabi cinta sampai dikasih rambu-rambu. Kamu jangan melanggar ini, takut kau jauh. Sampai kalau kau membenci Arab, berarti membenciku. Kalau begitu kau meninggalkan agama. Lalu sekarang seolah-olah menampilkan Islam di Indonesia ini terpisah dari Islam Arab. Islam di Indonesia lebih lembut. Ini harus kami ulang. Islam Indonesia lebih lembut. Lembutnya Islam di Indonesia ini karena lembutnya Nabi Muhammad yang Arabi. Ini bukan ilham atau bukan hayalannya seorang dukun atau seorang di Indonesia lalu membuat Islam lembut. Tidak, Islam lembut ini adalah ajaran Nabi, rahmatan. Dan bagaimana, siapa yang membawa Islam ke negeri kita? Adalah ulama Hadramaut. Sampai Gujarat, pindah ke Indonesia dengan kelembutan akhlak mereka. Sampai tersebar. Nah inilah. Jadi memang di sini ada dua kutub ekstrim. Ini harus kita paham. Kenapa kok muncul... Ini setan lihat akan selalu masuk celah-celah. Di Indonesia ini sudah masyhur dengan kelembutan Islam yang ada di negeri kita. Alhamdulillah. Masuknya Islam ke Indonesia dengan penuh kelembutan, nggak ada pedang, akan tapi bagaimana dengan cara bergaul yang baik dari mereka para ulama-ulama yang datang dari negeri Arab, khusus di Arab Hadramaut. Mereka dengan kelembutan, sampai bagaimana seorang pendatang bisa menikah dengan anak raja, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai tersebarnya Islam ke penjuru negeri kita ini. Dan dari masa ke masa Islam itu lembut. Baik, kemudian ada benalu, ada penyakit. Biasa, setan akan masuk dengan bermacam-macam cara. Akhir-akhir ini muncul ekstrim. Islam keras. Kita yang lembut, muncul Islam keras. Dikit-dikit kafir, ajak perang, ajak gulat, bom sana, bom sini. Bukan manhaj kita. Di saat munculnya orang semacam ini, setan bermain. Setan bermain. Ini adalah memang kejahatan. Yang dikit-dikit ngajak perang dan seterusnya. Dikit-dikit ngangkat pedang. Ini bukan Islam yang diajarkan oleh para wali songo dahulu. Kemudian ada setan masuk. Ingin menampilkan Islam Indonesia ini, tapi seolah-olah terpisah dari Islam Arab. Membuat fitnah. Jadi membuat fitnah di dalam Islam yang benar ini sendiri. Padahal dengan bahasa, kita memusuhi Islam ekstrim. Karena apa? Musuh kita adalah Islam ekstrim dan kita ini Islam lembut, Islam Indonesia. Bahasa halus. Jadi Indonesia itu Islamnya lebih bagus dari yang lainnya. Wah, salah. Jadi kita tidak perlu dengan Islam Arab sekalipun mulai ini. Jadi kita cukup dengan Islam Indonesia, tidak perlu Islam yang lainnya. Arab nggak benar, Arab gini-gini sudah mulai, itu setan. Dan memang yang membawa ekstrim juga orang Arab. Karena apa? Memang munculnya dari negeri Arab, tapi Nabi tidak ngajari itu. Dan orang Arab yang diajar Nabi itu seperti apa? Yang lembut, indah. Dan semuanya dari Arab. Kita tahu di Arab itu ada Rasulullah, tapi juga ada Abu Jahal gitu loh. Abu Jahal juga ada di sana. Makanya kalau sudah kita membenci Arab, ini musibah, problem di iman kita. Sehingga di sini ada satu kelompok yang pengen mengangkat Islam lembut, tapi ternyata memerangi Islam itu sendiri. Sehingga Islam Indonesia, Islam model khusus. Model khusus. Jadi Islam lebih bagus daripada Islam Liga Arab. Ini adalah fitnah. Sehingga orang membenci para habaib, membenci Arab sendiri. Dan ini akhirnya membenci Nabi SAW. Pisah dari Nabi nanti. Padahal kelembutannya. Maka ini adalah kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimat benar tapi dimaksud oleh ahli batil untuk kebatilan. Jadi Islam Indonesia itu lembut. Tidak terpisah dari Islam Arab. Cuman orang jahat menggunakan Islam Indonesia lembut, jangan pakai Islam Arab. Nah ini jadi masalah. Padahal Islam kita adalah lembut, karena Islam dibawa oleh siapa? Orang Arab. Nabi SAW orang Arab. Ini yang harus kita pahami. Harus hati-hati. Kalau sudah propaganda anti-Arab, 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 sebetulnya bukan untuk orang Arab. Kita ngerti di sana ada Abu Jahal, Abu Lahab, sekemana. Ada itu semuanya. Tapi kita tidak berurusan dengan mereka. Kita akan sambung dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, Sayyidina Imam Hasan dan terus. Itu Arab semuanya. Kalau kisah dari Arab, pisah dari Arab bagaimana? Cuma namanya kebencian kepada Nabi yang tersembunyi dalam hatinya, sehingga mulutnya seorang pembenci Nabi muncul sesaat merendahkan sahabat Nabi, sesaat merendahkan ahli bait Nabi, sampai sesaat merendahkan tentang tentang etnis Nabi, tentang darah Nabi, tentang kearapan Nabi, dan dia tidak sadar.
Coba kalau dia sadar saja. Kalau seandainya Nabi ada di hadapannya, dia berani berkata bahwasanya, coba ini, kalau Nabi ada di hadapannya, bisakah orang tersebut berkata, kita itu tidak perlu dengan Islam Arab, dan tidak perlu pakai, misalnya apa, jubah. Ngapain harus pakai jubah? Berani di depan Nabi? Apalagi ngomong, nggak usah pakai jenggot-jenggotan itu. Apalagi sampai kalimat, kalau semakin jenggotnya panjang, semakin goblok. Berani di depan Nabi? Ya nggak berani. Lah kenapa dia ngomong? Karena Nabi tidak ada di hatinya. Selesai. Karena Rasulullah tidak ada di hatinya, makanya ngomongnya bebas. Ngomong mencaci maki, jenggot mencaci maki, jubah mencaci. Ini orang Jawa pakai jubah juga. Nah, terserah aja mau pakai belangkon, pakai ini, nggak penting. Apalagi mereka itu cenderung orang yang menyeru bagaimana kita menjaga hak asasi manusia. Lah kok orang Arab terus dicaci maki itu apa? Memang kalau otak itu sudah rusak seperti itu. Mohon maaf, kita pengen jujur. Kalau memang seandainya dia tanpa agama saja, lalu mengangkat hak asasi manusia atas nama kemanusiaan, ya terserah Arab, Jawa, Jepang, Indonesia, mestinya tetap diangkat. Tapi kenapa kok Arab langsung direndahkan? Karena ada kebencian dengan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah musibah. Hati-hati ya. Siti Aisyah banyak dicaci maki akhir-akhir ini. Awas, hati-hati. Kalau Anda ketemu satu kelompok yang menjelekkan Siti Aisyah, langsung pangkas. Kalau itu putri Anda dinikahi dia, langsung minta talak, cerai. Kalau itu adalah istri Anda, tobat. Kalau tidak, suruh pergi. Karena penjahat. Siti Aisyah yang bersentuhan tangannya dengan tangan Rasulullah, yang setiap saat dengan Rasulullah dikatakan dia adalah pelacur. Bagaimana itu? Jadi kita jangan, masalah keimanan jangan main-main. Kalau sudah ada orang membenci sahabat Nabi, membenci ahli bait Nabi, sudah tutupain, selesai. Sorry, afwan, tidak ada urusan denganmu. Mantu buang. Harus tegas. Kalau nggak kita buang, mau punya cucu yang memusuhi ahli bait Nabi SAW, termasuk juga merendahkan syariat Islam. Termasuk mulai membenci Arab. Wah, ini calon mantu ngaco, ini batal-batal. Ibu-ibu, hati-hati urusan keimanan. Ini ada hubungannya dengan Nabi SAW. Sayyidat Aisyah meriwayatkan, qalat, beliau berkata, ini perlu kami hadirkan, maaf tambahan ini, karena saat ini lagi rame-ramenya di media sosial banyak pertanyaan tentang orang mencaci maki Arab. Mencaci maki Arab, subhanallah, karikatur tentang Arab dan sebagainya. Termasuk gambar Nabi Muhammad berjenggot, ada bom di sininya. Nabi melarang bagaimana? Dia tidak ngerti. Dalam peperangan saja Nabi Muhammad berkata, jangan kau bunuh wanita, jangan kau bunuh anak kecil, jangan kau bunuh orang tua. Itu pendidikan dari Nabi dalam peperangan. Jangan kau bumi hanguskan pertanian dan peternakan, karena itu adalah sumber kehidupan mereka. Coba, ini peperangan yang diajarkan Nabi. Kalau ada orang Islam melanggar, kesalahan dia. Orang Islam ngebom, itu tidak ada sambung dengan Nabi. Kalau ada orang Islam dalam peperangan membumi hanguskan ternak, itu tidak ada hubungannya dengan Nabi. Nabi melarang. Lalu kok Nabi digambar pakai bom begini? Innalillah. Jenggotnya panjang begitu, pakai imamah, ada bomnya nyala lagi. Astagfirullah. Bagi mereka yang membuat seperti itu karena dia belum kenal Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang kafir membuat seperti itu, kami tidak terlalu pusing. Karena memang dia tidak kenal Nabi. Tapi ini orang Islam ini loh, ini yang problem. Kalau orang kafir memang dari Abu Jahal, dari ini memang begitu. Membuat karikatur Nabi SAW. Mereka tidak tahu, tapi ini umat Nabi Muhammad yang ngaku Islam. Tapi tanpa sadar dia merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan semua yang pernah dipakai Nabi. Mulai dari baju, mulai dari jenggot, mulai dari... Tidak tahu nih. Itu katanya dalam kajian ilmiah di mana begitu seorang apa gitu katanya profesor atau apa itu. Ilmiah apanya itu ya. Mohon maaf kita tidak menyebut siapapun dan Anda tidak usah mencari. Akan tapi ada ini. Anda tidak usah mencari karena kita tidak mencari musuh. Kita hanya ingin mengingatkan yang lain. Jadi dari manapun kalimat itu muncul sudah langsung pangkas. Dan Anda harus tegas. Bumi Allah luas. Kalau urusan mantu masih banyak itu mantu yang soleh. Ngapain mantu kayak begitu diambil? Kita harus tegas, ini urusan keimanan. Kalau tidak cucu kita pun hilang.
Sayyidah Aisyah qalat berkata, tufiya Rasulullah wafat. Wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin fi 30 sa'an min sya'irin. Nabi waktu wafat, dir'uhu, beliau punya tameng perang. Ada kalau perang itu ada di kirinya tameng, di tangannya adalah pedang. Ini untuk menghalangi pedang lawan untuk bisa sampai bersentuhan dengan kulit kita. Ini tameng. Lalu tameng ya salah. Ini rupanya digadekan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 3 sok gandum. Barangkali ada yang bertanya, suatu ketika Nabi juga pernah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdo. Seorang mukmin itu akan terikat jiwanya itu dengan utangnya. Sehingga Nabi sangat mengancam orang punya utang tidak dibayar. Tapi bagaimana ada kisah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan ini harus dijelaskan. Dan penjelasannya adalah kita bahasa iman, bahasa cinta Nabi. Kalau orang busuk hatinya langsung saja. Nabi Muhammad ngomong nggak bisa menjalankan. Dia ngomong jangan punya utang tapi dia mati punya utang. Ini ada. Orang-orang kafir paling senang kalau ketemu begini untuk menfitnah. Bagaimana kisah? Bagaimana Nabi punya utang kemudian digadekan. Nah, ini justru pendidikan kalau kita paham. Pendidikan pertama, Anda jangan menghutang kepada seseorang kecuali dengan catatan hitam di atas putih. Kalau ternyata tidak bisa hitam di atas putih, hendaknya kamu punya jaminan, gade. Lah jaminan itu apa? Untuk membebaskan kalau sewaktu-waktu kamu mati, maka ada untuk membayarnya. Tidak punya beban kepada siapapun. Sehingga Nabi waktu meninggal nggak ada masalah. Kenapa? Beliau sudah punya apa? Punya tameng perang yang digadekan. Tinggal hitung-hitungan saja, selesai. Yang hitung-hitungan siapa? Ya umat beliau. Sebab tidak akan diwarisi harta Nabi oleh putra-putri beliau. Oleh putri beliau. Jadi ini adalah hukum tentang gadai. Tidak sekedar disampaikan oleh Nabi. Dan Nabi memberikan contoh. Begini loh kalau kamu punya utang. Jadi kalau kamu punya utang, hendaknya kamu punya gade. Khawatir kalau mati sewaktu-waktu seperti aku mati, kamu tidak bisa membayarnya. Tapi Nabi berikan contoh. Dan tidak dosa yang semacam itu. Karena apa? Ada gadainya. Dan nanti bab utang panjang ceritanya. Kalau ada orang mati, kemudian dia punya utang, maka hendaknya dibayar dulu dari harta peninggalannya. Agar terbebas. Makanya hati-hati dengan urusan utang, jangan dikit-dikit ngutang. Ini bahaya di hadapan Allah. Kalau memang di antara kita punya utang, jangan sampai terlintas di benak kita untuk lari dari utang. Tidak akan ditolong oleh Allah. Akan tapi siapapun yang ngutang karena kebutuhan dan bersemangat untuk membayarnya, maka Allah akan bantu. Ini utang. Sehingga tanda keseriusan kita dalam membayarnya, maka jangan lupa, kalau Anda pinjam duit dari seseorang, Anda harus pakai hitam di atas putih. Anda sendiri yang pinjam duit yang minta. Cuman biasanya kawan dekat Anda tidak mau, sudahlah sama teman dekat saja kau pakai catat-catatan. Bilang, oh enggak, saya pengen patuh dengan Allah agar saya mudah untuk membayar utang tersebut. Kalau belum materai, kalau belum di depan saksi, kalau sekarang notaris karena duit gede misalnya. Demi keamanan. Dan terjadinya bencana pengkhianatan karena tidak adanya ini. Sebab setan berfisik, enggak apa-apa, jangan dibayar. Oh, enggak dicatat aja kok, enggak bisa nagih. Iya, enggak bisa nagih. Iya, kata setan. Setiap hari diskusi dengan setan. Akhirnya apa? Lari dari hutang. Na'udzubillah. Inilah orang yang tidak akan selamat ini nanti. Dan tidak pantas untuk disolati orang semacam ini. Kemudian di sisi lain yang perlu kita pahami, Nabi sampai seperti itu. Kehidupan Nabi SAW, urusan kebutuhannya adalah sampai seperti itu. Cuman ada yang bertanya, kok sampai Nabi ngutang, apakah sahabat Nabi SAW itu nggak tahu atau bagaimana? Justru ini kehebatan Nabi SAW. Nabi tidak akan selalu menampakkan kekurangannya di depan sahabatnya. Kalau Nabi menampakkan kekurangannya di depan sahabat Nabi, mereka berebut untuk berikan pertolongan. Sebab kalau kiai ngerengek itu pengikutnya bakal kasihan semuanya, apalagi Nabi. Coba kiai, aduh ya Allah, saya pengen punya sepeda motor. Nah, gitu dah. Besok 5 sepeda motor datang. Apalagi yang ngomong siapa? Nabi SAW.
Nah, ini Nabi ngajari begitu. Makanya sebagian dari cucu Nabi itu ada tampak dengan wibawa seperti Imam Hasan itu pakai baju yang bagus ini semua. Kenapa? Kenapa kamu sebagai cucu Nabi kok pakai baju bagus, kendaraan yang mewah? Biar orang itu, biar bajuku sama kendaraanku tuh ngomong, hei kaum muslimin, aku cucu Nabi, cukup, jangan kasih sayangi saya. Gitu. Nah ini bukan, ini ada memang seperti itu, sifat mulia. Nggak mau ngerengek. Dan Nabi pun begitu. Coba kalau Nabi, wahai sahabatku, siapa yang punya gandum? Tontonan. Satu. Yang kedua, Nabi itu kalau dikasih oleh sahabat-sahabat beliau, tidak pernah Nabi itu menyimpan. Sehingga langsung diberikan kepada Ashabus Suffah yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Langsung dibagi-bagi habis. Dan Siti Aisyah pun begitu melakukan yang sama. Sampai di saat punya hajat, salah satu yang di rumah beliau yang membantu, ya Aisyah kenapa ada kok tinggalkan? Lah kamu tidak ngomong, saya tidak ngerti kalau ada kekurangan. Jadi Siti Aisyah juga kayak Rasulullah. Ada bagi langsung selesai cepat. Tidak mau ada beban di rumahnya. Lah, sehingga para ulama mungkin sekali Rasulullah setelah membagi, ternyata baru sadar keluarganya belum dapat, Masya Allah. Bahkan nanti hadis berikutnya punya 9 rumah Nabi Muhammad, kosong semuanya, nggak ada gandumnya. Ini adalah pelajaran indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan Nabi seperti itu. Jadi dapat Nabi hadiah dari sana sini, tapi tidak dikumpulkan untuk diri beliau sendiri. Ini memang nggak habis-habis ini. Cerita tentang ini nggak habis-habis. Berarti begitu pentingnya cerita ini, khususnya untuk para ustadznya, untuk para pembimbing, para kiai, para tokoh-tokoh ini. Supaya tidak hanya memikirkan tentang merek mobilnya atau menu makannya dan sebagainya. Ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan semoga kenikmatan yang kita rasakan tidak menjadi penghalang kita untuk ketemu Rasulullah. Kita naik mobil enak, jangan sampai nanti tidak ketemu Rasulullah. Kita makan enak, jangan sampai dengan itu tidak ketemu Rasulullah. Hadis berikutnya, Anas dari Sayyidina Anas. Ini dua-duanya orang dekat dengan Nabi. Sayyidina Anas adalah yang selalu melayani Nabi SAW. Yang ibundanya mewakafkan anak ini, anak beliau Sayyidina Anas, ibundanya mewakafkan untuk Rasulullah. Jadi beliau sangat tahu apa yang dikerjakan Nabi. Dan beliau adalah, kalau bahasa ini, orang yang paling setia berkhidmah kepada Nabi. Pembantu tersetia, terhebat. Beliau menjadi termasuk ulama. Rahadan Nabi SAW dir'ahu bisyair. Nabi menggadaikan tameng perangnya tadi dengan gandum. Wa masyaitu ila Nabi bi khubzi syairin. Kemudian aku datang kepada Nabi itu karena aku dengar Nabi itu pernah menggadaikan gandum, menggadaikan tameng perangnya dengan gandum, lalu aku membawa kepada Nabi roti yang dari gandum. Aku datangkan kepada Nabi dan beliau memang yang bekerja untuk Nabi, melayani Nabi. Aku datang kepada Nabi tadi gandum, roti yang dari gandum. Wa ihalati sanhatin. Dan dimakan dengan lemak yang sudah cair dan sudah mulai berubah. Lemak berubah. Kalau sekarang itu sudah minyak jelantah lah gitu. Jadi kalau minyak ada minyak bersih, ini minyak sudah rusak. Itu yang ada di rumah Nabi SAW. Walaqad sami'tuhu yaqulu, dan aku telah mendengar Nabi itu bersabda, ma asbaha li ali Muhammadin sa'un wala amsa. Jadi biar tahu, Nabi memberitahu, mengasih tahu kepada Sayyidina Anas dan yang lainnya, tidak ada di pagi hari dan di sore hari di rumah Muhammad, di rumah Nabi Muhammad itu satu sok gandum. Jadi tidak pernah ada di rumah. Maksudnya aku tidak membiasakan di rumahku ada makanan yang aku simpan. Satu sok, satu sitok itu 4 mut, 4 genggam beras, enggak ada. Ibu berapa karung berasnya? Masya Allah. Wa innal millatis atu abiyat. Dan kalau Nabi mengatakan di rumahku tuh nggak ada makanan, itu bukan di rumahnya Siti Aisyah saja. 9 rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari. Waliyahalatu bikasril hamzati asyahmud dhaib. Ya, ini adalah syaham, lemak yang sudah cair. Wasankhatu bin nuni wal kha al mu'jamati, nunnya bertitik, kha-nya bertitik, wahya al mutakhayyirah, yang sudah mulai berubah.
Baik, intinya apa? Dari riwayat ini kita semakin tahu bahwasanya begitulah kehidupan Nabi SAW. Bukan pikiran mereka adalah urusan dunia. Dan ternyata kehidupan Nabi ini tidak merubah Nabi untuk bisa dakwah ke sana kemari. Jadi kalau mau dakwah di kelas menengah ke atas tidak harus kita merubah cara hidup. Jalani hidup wajar saja. Kalau Allah memberikan kepada Anda mobil, alhamdulillah nikmati dengan mobil. Kalau Anda sebagai seorang kiai atau ustadz yang punya rumah bagus, Allah berikan, nikmati itu semuanya. Akan tapi jangan punya target, kalau aku dakwah ke orang kaya, aku harus pakai mobil mewah. Nabi hidupnya semacam ini. Dan Nabi ternyata punya juga kuda yang mewah, dikasih oleh orang. Tidak memaksakan beliau untuk memiliki itu semuanya. Baik, ini saja insya Allah. Biar tidak apa-apa, diperpanjang saja agar kita semakin dekat dengan kehidupan Nabi SAW. Memang Imam Nawawi menghadirkan riwayat-riwayat terus tentang bagaimana kesederhanaan Nabi SAW.